Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengisi perkuliahan melalui video slide. Semoga dengan video slide ini saudara-saudara bisa memahami materi kuliah yang saya sampaikan. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji ruang lingkup penelitian pendidikan. Apa saja sih yang menjadi ruang lingkup penelitian di bidang pendidikan itu? Ya, sebagai pendahuluan kita akan membahas sedikit tentang pendidikan itu sebagai sebuah ilmu, sehingga kemudian pendidikan itu juga dijadikan sebagai objek penelitian, ya salah satu objek penelitian gitu ya, yaitu pendidikan. Kemudian yang namanya dunia pendidikan, yang mana di setiap satuan pendidikan itu terdapat manusia yang melakukan interaksi. Ya, pendidikan itu merupakan sebuah sistem yang mana dari setiap komponen yang ada di sistem itu pun melakukan sebuah interaksi. Ya, kemudian tujuan pendidikan ya merupakan outcome lah ya, ataupun proses akhir daripada pendidikan itu apa sih yang diinginkan. Kemudian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ini adalah setiap yang ada di lingkaran pendidikan itu sendiri. Kemudian ada pergaulan pendidikan, landasan psikologi pendidikan, kurikulum, pengajaran pembelajaran, dan latihan serta bimbingan. Baik, tujuan pembelajaran kali ini adalah saudara-saudara sekalian nantinya bisa menjelaskan komponen-komponen dari proses pembelajaran. Apa saja yang menjadi komponen-komponen proses pembelajaran itu. Kemudian saudara-saudara nanti bisa menjelaskan landasan psikologi pendidikan. Saudara yang ketiga itu saudara bisa menjelaskan macam-macam perbuatan pendidikan. Kemudian bisa menjelaskan ruang lingkup kajian kurikulum dan pembelajaran. Yang kelima, bisa menjelaskan ruang lingkup manajemen pendidikan dan bimbingan konseling. Dan yang terakhir itu bisa memberikan secara masing-masing ya, berupa contoh permasalahan penelitian dalam kurikulum, dalam pembelajaran, bimbingan konseling, dan manajemen pendidikan. Oke, kita beranjak ke satu materi, yaitu tentang interaksi pendidikan. Yang namanya pendidikan dalam sebuah sistem yang terdiri dari komponen-komponen, salah satu komponennya itu adalah ya manusia. Siapa mereka? Ada guru, ada siswa, ada pemangku kebijakan, yaitu pejabat yang mengurusi tentang pendidikan. Mereka itu semua melakukan sebuah interaksi. Ya, pendidikan merupakan kegiatan mengoptimalkan perkembangan potensi, kecakapan, dan karakteristik pribadi peserta didik. Nah, untuk mencapai sebuah tujuan ini, yaitu bisa mengembangkan kecakapan dan karakteristik pribadi peserta didik, ya tentu harus ada interaksi, harus ada perlakuan. Nah, perlakuan itulah yang dengan kata lain bisa disebut sebagai sebuah interaksi yang ada di dalam dunia pendidikan. Ya, kemudian pendidikan merupakan suatu kegiatan yang berinteraksi antara peserta didik dengan para pendidik serta sebagai sumber pendidikan. Nah, ini sudah jelas ya, secara tersurat didefinisikan tentang pendidikan. Ya, pendidikan itu adalah sebuah proses interaksi. Ada interaksi, ada hubungan komunikasi antara peserta didik dengan para pendidik ya. Yang mana pendidik ini
dalam pendidikan dijadikan sebagai salah satu sumber pendidikan. Maka untuk bisa menyerap informasi atau ilmu pengetahuan yang dimiliki atau yang menjadi kompetensi pendidik itu, ya peserta didik harus berinteraksi dengan pendidik itu. Ini adalah komponen proses pendidikan, ada interaksi pendidikan. Kemudian komponen yang lain ada tujuan pendidikan. Apa sih menjadi tujuan pendidikan itu? Yang pertama, sebagai pengembangan segi-segi kepribadian. Ya, melalui proses pendidikan lah seseorang itu bisa mengembangkan kecakapan kepribadiannya. Ya, bagaimana kedisiplinan, ya tentu sekali kita sama-sama mengetahui di dunia pendidikan lah kita bisa belajar tentang kedisiplinan. Nah, begitu juga dengan segi-segi kepribadian yang lain yang sebetulnya sudah ada di dalam diri kita. Ya, cuman melalui pendidikan itulah kemudian kita distimulus ya untuk bisa mengembangkan segi-segi kepribadian itu. Kemudian yang kedua, pengembangan kemampuan kemasyarakatan. Melalui pendidikan ya kita bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan bersosial ya, berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi dengan masyarakat. Pendidikan itu bisa dijadikan sebagai miniatur ya, miniatur sosial masyarakat. Ya, sehingga begitu selesai di dunia pendidikan maka kita akan kembali ke masyarakat. Kita akan mengaktualisasikan pengetahuan kita, ya, kemampuan kita yang sebelumnya kita peroleh melalui pendidikan, kita coba terapkan di masyarakat. Nah, melalui pendidikan lah kita bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan kemasyarakatan itu. Kemudian yang ketiga, yaitu membangun kemampuan melanjutkan studi. Ya, dunia pendidikan ini kan sistemnya itu berjenjang. Ya tentu sekali untuk bisa mendapatkan atau untuk bisa melanjutkan pendidikan ya tentu kita harus tuntas dulu dari satu tahap pendidikan ke tahap pendidikan lainnya. Kita mau masuk SMP tentu tuntas dulu di SD ya. Begitu juga seterusnya mau masuk SMA ya tuntas dulu di SMP-nya ya. Ya kemudian yang terakhir itu sebagai pengembangan kecakapan dan kesiapan untuk bekerja. Nah, dunia pekerjaan yang membutuhkan skill ya, membutuhkan kecakapan, membutuhkan kompetensi tertentu ya. Itu harus disiapkan oleh dunia pendidikan ya. Itu harus disiapkan oleh dunia pendidikan. Apa yang dibutuhkan oleh dunia pekerjaan itu ya melalui pendidikan lah diolah ya. Melalui pendidikan siswa itu diberikan materi ya, dilatih sehingga kemudian bisa melaksanakan sesuatu yang menjadi kebutuhan dunia kerja. Nah, itu ya tujuan pendidikan. Ya, komponen selanjutnya dari proses pendidikan itu adalah ada namanya lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan itu terdiri dari ada fisik, sosial, budaya, keagamaan, intelektual, dan nilai-nilai. Ya, mari kita coba mengeksplorasikan ke 6 lingkungan pendidikan itu.
Ya, lingkungan pendidikan, lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini adalah sesuatu yang bisa kita lihat tentunya ya. Bangunan, kemudian sarana dan prasarana, bagaimana sarana dan prasarana itu bisa menjadi penunjang proses pendidikan itu sendiri. Dan tentu sekali kita sudah mengetahui ya, eh, yang namanya sarana dan prasarana ini adalah eh, sesuatu yang sangat vital di dalam pendidikan. Itu bisa menjadi salah satu eh, penentu ya keberhasilan tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri atau tujuan pendidikan ya, sarana dan prasarana. Kemudian ada sosial. Sosial ini bisa kita pahami yang namanya di dunia pendidikan itu adalah sebuah masyarakat kecil yang terdiri dari ada siswa, ada guru, ada tenaga kependidikan, ada tenaga-tenaga lain ya, yang berhubungan dengan satuan pendidikan itu sendiri. Maka di situ tidak menutup kemungkinan terjadi sebuah interaksi sosial ya. Satu dengan yang lain itu sama-sama saling membutuhkan. Nah, dan interaksi-interaksi sosial ini juga sangat mempengaruhi tercapainya tujuan dari proses pendidikan itu sendiri. Kemudian ada budaya, ya, budaya sekolah. Ini penting ya dalam mewujudkan suatu tujuan dari proses pendidikan itu, yaitu budaya. Sekolah perlu mengembangkan suatu budaya sekolah. Asal bagaimana mewujudkan budaya kebersihan, bagaimana memberikan stimulus kepada siswa untuk bisa berperilaku bersih. Ya tentu bisa saja melalui uh, ada ada jadwal piket, ya, ada jadwal komisaris dalam bidang kebersihan. Kemudian ada selebaran-selebaran yang bisa memberikan informasi tentang pentingnya kebersihan. Nah, itu merupakan salah satu contoh budaya di dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Dan itu sangat penting untuk bisa menumbuhkan, untuk bisa mengembangkan uh, potensi, ya, potensi potensi kepribadian yang ada di dalam uh, pribadi siswa itu sendiri. Ya, kemudian selain budaya, ada keagamaan. Di dalam lingkungan pendidikan, ya, tentu kita sangat menyadari setiap orang itu adalah beragama. Maka kemudian sekolah harus mengembangkan bagaimana siswa itu bisa menerapkan atau berperilaku sesuai dengan tuntutan agama. Tuntutan agama yang dianut oleh setiap warga sekolah itu sendiri. Ya, bukan hanya siswa, ya, tetapi semua warga sekolah, semua warga pendidikan. Ada guru, siswa, pendik, dan lain-lain. Ya. Kemudian ada intelektual. Lingkungan pendidikan yang lain itu adalah intelektual. Ya. Sebagai pusat untuk pengembangan intelektual. Itu ya lingkungan pendidikan. Kemudian nilai-nilai. Ya, pendidikan juga tidak bisa terlepas dari nilai-nilai yang dianut oleh uh, setiap warga pendidikan itu sendiri. Nilai-nilai yang dimaksud ya tentu bisa saja nilai keagamaan, nilai ataupun norma-norma ya. Kita bisa memahami nilai-nilai ini adalah norma atau sikap setiap warga sekolah itu didasari oleh norma atau nilai.
Ya, bisa nilai agama, nilai budaya, nilai ya dan lain-lain lah ya. Ya, selanjutnya komponen selanjutnya yaitu pergaulan pendidikan. Uh, yang terdiri dari pendidikan menjadi teladan ya, menjadi teladan bagi peserta didik. Artinya, setiap yang nampak di dunia pendidikan itu adalah teladan bagi peserta didik, ya, guru, dan lain-lain. Apapun yang dilakukan oleh guru itu merupakan sesuatu yang bisa dicontoh oleh peserta didik. Nah, maka disitulah sebetulnya ya sangat hati-hati sekali. Sangat hati-hati sekali ya tentu sebagai seorang pendidik. Yang salah caranya kita bergaul ya tentunya sebagai seorang guru ya tentunya ya bisa menyebabkan sikap peserta didik kepada seorang guru itu pun akan nampak keliru. Kemudian pergaulan dapat berlangsung di semua lingkungan sekolah. Ya, apa tadi lingkungan sekolah itu? Ada fisik, sosial, budaya, keagamaan, nilai-nilai. Ya, pergaulan itu ya dapat berlangsung di semua lingkungan itu. Ya, bisa didasarkan pada semua lingkungan itu, poin-poin yang ada di lingkungan pendidikannya. Kemudian pendidikan dalam keluarga. Yang namanya pendidikan ini bukan hanya pendidikan di sekolah ya, pendidikan di sekolah formal, tetapi pendidikan ini sangat luas, terutama di pendidikan keluarga. Tentu kita sudah bisa memahami ya, yang namanya keluarga itu adalah menjadi sebuah lembaga pendidikan yang paling dasar, lembaga pendidikan yang paling utama, ya, itulah keluarga. Kalau yang di sekolah itu hanya tinggal dikembangkan saja, ya, tinggal mengikuti perkembangan peserta didik. Bagi yang menjadi awal atau hal yang utama proses pengembangan atau pemupukan secara mendasar peserta didik itu ya melalui keluarga. Kalau keluarga acuh terhadap pentingnya pendidikan anak, bagaimana mendidik anak, ya sudah, dunia pendidikan atau sekolah akan merasa kesulitan untuk mengarahkan, untuk membimbing, untuk mendidik anak itu sendiri. Kemudian pendidikan dalam masyarakat, ini sangat penting. Ya. Salah satu yang menjadi faktor penyebab perilaku anak itu adalah ya masyarakat itu sendiri. Anak, ya, yang namanya anak ini kan manusia. Manusia ini lebih memiliki kecenderungan perilakunya itu ditentukan oleh sesuatu yang mereka lihat. Ya. Apa yang mereka lihat di masyarakat itu bisa membentuk pribadi anak itu sendiri. Ya. Maka sangat penting sekali bagaimana kalau kita kembali ke pendidikan keluarga, kita sangat penting sekali ya untuk memberikan batasan-batasan pergaulan bagi anak itu, yaitu ya pergaulan di dalam masyarakat. Karena masyarakat ini sangat uh, penting sekali ya dalam menentukan sikap, menentukan kepribadian anak itu sendiri. Baik, itu ya pergaulan pendidikan. Selanjutnya kita akan beranjak ke landasan dan perbuatan mendidik. Ya, ada landasan psikologis. Ya, dalam interaksi pendidikan, dalam interaksi pendidikan berinteraksi dua individu ya, yang masing-masing memiliki kemampuan dan karakteristik sendiri. Ya, artinya di dunia pendidikan itu yang diisi oleh diisi oleh orang-orang yang memiliki latar belakang sosial, budaya, kepribadian, kemampuan
kemampuan yang tentunya berbeda-beda. Itulah yang menjadi karakteristik secara psikologis seseorang itu. Maka itu juga menjadi sebuah perhatian peserta didik, menjadi sebuah perhatian orang yang mau menggeluti dunia pendidikan, ya termasuk kita yang mau masuk ke dunia pendidikan sebagai objek penelitian kita. Nah, keunikan itulah yang menjadi variabel penelitian. Misal perbedaan pemahaman, perbedaan kompetensi, baik secara kognitif, afektif ataupun psikomotorik, ya, mereka itu akan memiliki variasi-variasi, ya, akan bervariasi. Nah, maka disitulah pentingnya, disitulah menjadi hal yang sangat urgent keterkaitan antara penelitian dengan dunia pendidikan. Itulah yang menjadikan hubungan yang sangat kuat, ya. Proses penelitian itu akan mengarah atau akan mencoba menganalisa apa yang menyebabkan terjadinya sebuah perbedaan itu, penelitian. Ya, selanjutnya peserta didik sebagai individu. Ya, peserta didik adalah individu, yaitu individu manusia, tapi bukan manusia pada umumnya, ya, melainkan manusia yang memiliki karakteristik dan keunikan tertentu yang bersifat spesifik dan khas. Ya, sesuai dengan apa yang saya terangkan tadi, setiap manusia itu memiliki ciri-ciri khusus, ya, baik secara fisik, apa yang nampak, maupun secara psikis, ya, secara psikologis, ya, tentu memiliki karakteristik masing-masing. Mereka punya keunikan tertentu, ya, ya, secara khusus, ya. Kemudian kemampuan dan karakteristik peserta didik. Peserta didik sebagai individu manusia memiliki sejumlah kemampuan atau biasa disebut dengan ability, ya, baik yang bersifat potensial atau capacity merupakan maupun yang sudah berupa kecakapan nyata atau achievement. Nah, kita bisa menyadari ini. Ya, setiap peserta didik ini sebagai sebuah individu manusia tentu sudah memiliki sejumlah kemampuan yang potensial maupun yang sudah menjadi kecakapan nyata atau achievement. Kemudian perkembangan peserta didik. Yang terakhir, peserta didik adalah makhluk yang berkembang. Perkembangannya berlangsung sepanjang hayat. Nah, ini manusia ini di sini uniknya, menjadi hal yang unik. Manusia itu selalu mengalami fase-fase perkembangan dari sejak lahir sampai berakhir hayatnya. Sepanjang hayatnya itu selalu mengalami sebuah perkembangan terus, perkembangan fisiknya, perkembangan kemampuan intelektualitasnya, ya, kemampuan psikisnya. Nah, itu selalu berkembang sepanjang hayat. Oke, selanjutnya perbuatan mendidik. Perbuatan mendidik ini dengan kata lain proses belajar mengajar, ya, dan latihan. Ya. Oke, di dalam proses pembelajaran itu tentu juga terdiri dari sebuah komponen-komponen, ya, dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu bisa kita katakan menjadi sebuah sistem tersendiri yang memiliki komponen-komponen yang dapat mempengaruhi secara ketat, secara kuat terhadap keberhasilan proses pembelajaran itu, yaitu tujuan pembelajaran.
Oke, bisa kita lihat dari yang pertama. Dalam kegiatan pembelajaran dan latihan, interaksi peserta didik dengan para pendidik lebih bersifat formal terstruktur. Ya. Bagaimana maksudnya formal terstruktur itu? Formal terstruktur adalah setiap kegiatan guru dan peserta didik merupakan sesuatu yang sudah disusun perencanaannya. Sesuatu yang tidak bisa lepas dari perencanaan. Ya, baik apa yang dilakukan, bagaimana cara melakukannya, itu sudah direncanakan. Nah, di situ fungsi dan tugas guru itu adalah membuat perencanaan itu, membuat skenario pembelajaran. Ya, itu maksudnya ya bersifat formal terstruktur. Dan tidak boleh guru itu kemudian dalam kegiatan pembelajarannya itu tidak punya format struktur kegiatan. Tidak boleh. Nanti guru itu bisa apa ya, menyampaikan materi yang keluar dari konteks, ya, tidak mengarah ke tujuan pendidikan itu sendiri, tidak terukur. Maka untuk bisa membuatnya itu bersifat formal terstruktur, maka penting guru itu membuat skenario pembelajaran atau perencanaan pembelajaran. Oke, selanjutnya. Kegiatan interaksi telah mempunyai rencana pengajaran. Nah, inilah yang dimaksud format struktur kegiatan itu, yaitu rencana pengajaran atau biasa disebut dengan RPP. Oke, itulah ya format struktur kegiatannya, yaitu biasa disebut dengan RPP. Selanjutnya, dalam proses belajar mengajar atau pengajaran pembelajaran serta latihan, dibutuhkan yang namanya alat, bahan, media, dan sumber pembelajaran. Tanpa adanya ini, maka pembelajaran itu ya pembelajaran yang garing. Masa kita mau melakukan sesuatu itu tanpa alat? Ya tidak mungkin. Ya. Setiap kegiatan itu kita butuh yang namanya alat. Misal kita bekerja di sawah nih, contohnya. Apa yang harus dilakukan? Misal, oh ternyata ini proses yang pertama itu adalah kita mau melakukan pembajakan tanah. Ya tentu kita butuh alat. Alatnya itu apa? Alat pembajak. Ya, ada traktor untuk saat-saat ini. Kemudian tidak tidak apa ya? Tidak hanya traktor, karena nanti ada eh, bagian-bagian tertentu yang sulit dijangkau oleh traktor itu sendiri. Maka butuh alat bantu lain yang paling kecil, ada cangkul, nah gitu-gitu ya. Begitu juga dengan pendidikan, proses pembelajaran kita butuh alat tulis ya, untuk bisa menyampaikan informasi, untuk bisa mengabstrak apa ya, ya mengabstraksikan suatu konsep itu, dan tentu kita butuh alat tulis ya. Misal papan tulis, ada spidol ya. Eh, Misal yang terkini itu kita butuh laptop, guru itu butuh laptop, butuh LCD ya, LCD proyektor untuk bisa menampilkan media pembelajaran ya. Kemudian ada bahan ya. Bahan ini misal kita mau menyampaikan materi tentang struktur masyarakat. Apa sih yang dibutuhkan? Misal dalam pembelajaran sosiologi, kita belajar tentang struktur masyarakat. Tentu kita butuh bahan. Ya. Kita mau menyampaikannya ini, kita mau menyampaikan materi itu dengan eh, demonstrasi misal. Apa sih yang dibutuhkan? Bahan yang dibutuhkan untuk membuat
skema demonstrasi. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat demonstrasi itu apa? Nah, itulah pentingnya bahan. Kemudian ada media sumber pembelajaran. Misal apa nih? Kita butuh buku, ya, buku paket, buku LKS. Ya, disitulah tertulis materi-materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran itu. Kemudian ada proses pembelajaran, ya, dan latihan telah memiliki langkah-langkah yang baku. Ya, ini tidak jauh ya penjelasannya itu dengan poin pertama dan poin kedua. Ya, langkah-langkah yang baku ini maksudnya skenario pembelajaran itu ya yang sudah terdokumentasi di dalam RPP. RPP itu isinya itu ya langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh guru dalam kegiatan yang dilakukan oleh guru itu, apa yang dilakukan oleh siswa. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Nah, dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain itu ya harus tertulis secara baku. Ya. Kemudian yang terakhir, interaksi antara peserta didik dengan pendidik dapat dalam proses pembelajaran dan latihan dibutuhkan afeksi, dibutuhkan sikap. Ya. Sikap yang positif tentunya. Afeksi ini maksudnya sikap ya. Sikap yang positif, sikap yang bisa membuat proses pembelajaran itu berjalan secara harmonis, berjalan secara bagus, baik ya. Itulah namanya interaksi pembelajaran. Jadi butuh namanya afeksi. Bagaimana mungkin pembelajaran itu bisa berlangsung ya? Sekiranya guru menyampaikan materi, kemudian ada sekelompok siswa itu ya bisik-bisik di belakang, ya, kumpul membicarakan hal yang lain. Itu merupakan afeksi yang kurang pas, sikap yang tidak baik ya, yang di apa namanya yang dilakukan oleh sekelompok siswa itu sendiri, dan itu bisa memunculkan eh, respon yang kurang pas juga bagi guru. Bisa saja guru itu mengalami atau merasa tersinggung, merasa tidak diperhatikan. Sudah capek-capek ngomong, ternyata ada sekelompok siswa tidak memperhatikan dengan baik, ya tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh guru. Nah, ya, bisa mengganggu interaksi pembelajaran itu. Maka dibutuhkan yang namanya afeksi, dibutuhkan sikap. Oke. Oke, itu ya yang berkaitan dengan pendidikan dan komponen pendidikan, interaksi lingkungan pendidikan, interaksi pendidikan dan belajar dan pembelajaran. Oke, sekarang kita coba masuk ke penelitian di bidang pendidikan. Nah, ini penting nih. Kita sudah masuk ke penelitian itu ya. Oke. Pendidikan secara teoritis. Ya. Sekiranya kita mau meneliti tentang pendidikan dalam tataran teoritis, maka kita bisa mengkaji filsafat tentang pendidikan. Ya, kita bisa kalau misalkan saudara-saudara itu nantinya mau meneliti tentang teori pendidikan misalnya, ya kalian bisa mengkaji ulang tentang filsafat pendidikan yang dianut oleh pendidikan di Indonesia itu sendiri. Apakah didasari oleh filsafat pendidikan idealisme, realisme, pragmatisme, atau eksistensialisme. Nah, lebih condong kemana nih filsafat pendidikan kita? Dengan penerapan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran yang bisa kita amati saat ini, lebih condong kemana? Lebih condong ke filsafat pendidikan yang mana nih? Nah, itu ya.
Kemudian yang kedua itu pendidikan dalam orientasi. Ya, ini ada tiga, ada transmisi, ada transaksi, dan transformasi. Maksudnya ini, kalau pendidikan dalam orientasi ini ada transmisi ya. Pendidikan, pendidikan di Indonesia ini kan selalu bertransmisi. Kebijakan-kebijakannya itu selalu berubah-ubah, ya terutama berkaitan dengan kurikulum ya, mengalami transmisi, mengalami perubahan-perubahan. Ya, ya itu orientasi dari perubahan itu apa? Nah itu maksudnya. Kemudian ada orientasinya itu ya transaksi. Ya, apa ya? Tidak menutup kemungkinan ya satuan pendidikan tertentu itu dijalankan dengan motif transaksi, dengan motif keuntungan. Nah, ya keuntungan itu dalam bisa bisa dimaknai banyak hal ya. Bisa dimaknai keuntungan secara finansial, keuntungan secara sosial, bisa dijadikan sebagai modal sosial. Pendidikan ini sebagai salah satu media untuk mengembangkan modal sosial. Ya, contoh, banyak sekarang para politisi ini mengembangkan dunia pendidikan, dia mendirikan sekolah, mendirikan pondok pesantren, ya politisi. Itu tujuannya itu apa? Untuk mengumpulkan modal sosial, untuk kepentingannya itu beberapa tahun ke depan, untuk kepentingannya menjamin keberlangsungan jabatannya. Ya melalui pendidikan lah, itu namanya orientasinya transaksi. Ya. Dan motif-motif yang lain. Silahkan nanti saudara-saudara mengembangkan itu. Kemudian ada transformasi. Ya, pendidikan berorientasi ya bertransformasi ke apa gitu, ke ke sesuatu hal yang lebih maju lah gitu ya. Bertransformasi berubah wujud, kurikulum bisa berubah wujud menjadi kurikulum yang lebih modern misal. Lebih modern misal ya berbasis 4.0 ya. Itu yang apa namanya? Format yang terkini ya. Yang sangat baru sekali yang 4.0. Kemudian sudah di pemerintah itu ambil ancang-ancang 5.0. Nah, itu maknanya itu seperti apa? Realisasinya seperti apa? Ya, nanti kita coba uh, pantau bersama-sama yang kemudian bisa dijadikan sebagai objek penelitian kita dalam dunia pendidikan. Oke, selanjutnya ada konsep-konsep pendidikan. Ada perennialisme, esensialisme, romantisme, progresivisme, teknologi pendidikan, dan pendidikan pribadi. Nah, ini konsep-konsep pendidikan yang sangat penting, yang selalu mengalami eh, apa ya perubahan-perubahan situasi ya, dan itu akan melahirkan sebuah konsep-konsep baru. Misal perennialisme ini ya parent ya, berasal dari parent, ini orang tua ya, maksudnya pendidikan pendidikan yang dikembangkan oleh orang tua. Itu yang saya jelaskan tadi dari awal, yang namanya pendidikan yang paling utama itu adalah ya dari keluarga. Siapa pendidik, siapa gurunya, yaitu orang tua ya. Kemudian esensialisme, romantisme, progresivisme, teknologi pendidikan. Nah, silakan nanti saudara-saudara uh, lanjutkan untuk mengembangkan apa sih yang dimaksud dengan konsep-konsep pendidikan itu. Ya misalnya esensialisme, romantisme itu dan lain-lain. Ya, selanjutnya ada pendidikan praktis, yaitu secara teoritis tadi, kemudian ada pendidikan secara praktis ya, yang bisa saudara-saudara amati ya untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.
Ya, yang pertama berdasarkan kelompok usia. Ada pendidikan dalam keluarga, pendidikan luar sekolah, pendidikan di sekolah, pendidikan usia dini, pendidikan usia dewasa. Silakan. Bagaimana praktek pembelajarannya dari masing-masing jenis sekolah ini, jenis pendidikan ini ya. Silakan ditelusuri sekiranya saudara-saudara itu ingin meneliti tentang dunia pendidikan secara praktis gitu ya. Silakan saudara masuk di dalam pendidikan dalam keluarga. Bagaimana keluarga mendidik anak-anaknya. Kemudian pendidikan luar sekolah. Ya, di sini sudah banyak ya pendidikan luar sekolah, pendidikan-pendidikan informal gitu ya, seperti PKBM, pendidikan untuk usia lanjut. Nah, itu sudah banyak praktek-praktek di masyarakat itu. Silakan saudara telusuri. Kemudian pendidikan di sekolah ya. Pendidikan di sekolah itu seperti ini ya, bisa kampus, saudara bisa eh, meneliti sekolah-sekolah saudara dulunya ya, mau SMA, SMP, SD silakan. Ya, pendidikan usia dini, PAUD ya. PAUD saat ini itu sudah banyak berkembang PAUD. Sudah masuk ke pelosok-pelosok desa. Bahkan masing-masing dusun sekarang itu punya PAUD. Ya, pendidikan usia dewasa. Ya, bagaimana penerapan konsep dari pendidikan usia dewasa ini? Bagaimana proses pembelajarannya dan lain-lain. Nah, itu bisa saudara jadikan sebagai objek penelitian. Nah, itulah penelitian pada pendidikan yang sifatnya praktis. Ya. Kalau yang tadi itu teoritis, sekarang itu praktis. Kemudian yang kedua, berdasarkan jenjang. Mau SD, menengah, ataupun perguruan tinggi. Silakan, saudara-saudara, lakukan penelitian di dunia pendidikan secara praktis ya berdasarkan jenjang. Mau pilih SD, mau sekolah menengah, menengah pertama, menengah atas, SMP, SMA, SMU gitu ya, ataupun di perguruan tinggi. Kemudian berdasarkan bidang studi. Berdasarkan bidang studi ini bisa ya bidang studi agama, bahasa ya jurusan ya, jurusan keilmuan. Ya bahasa, sosial, kewarganegaraan, matematika, sains, olahraga, kesehatan, seni, teknologi, dan keterampilan. Ya silakan saudara-saudara mau meneliti tentang berdasarkan bidang studi apa. Ya, karena kita ini adalah basisnya pendidikan dan sosiologi, ya maka saya arahkan saja ya, saudara-saudara itu silakan neliti tentang bidang studi sosial, ya, bidang sosial saja ya. Dan misal secara jenjang, silakan saudara ke SMA. Di SMA di SMA lah sosiologi itu dibelajarkan ya, dan sosiologi itu merupakan rumpun ilmu sosial berdasarkan bidang studi. Nah, silakan lakukan penelitian tentang proses pembelajaran sosiologi di sekolah menengah umum atau menengah atas. Itu ya. Ya, dan yang terakhir berdasarkan jenis ya, yaitu umum, kejuruan, khusus, dan luar biasa. Umum ini ya, ya umum SMU, ya ada SMU itu ya umum, mata pelajarannya banyak yang bisa dipilih, ya, itulah maksudnya umum ya. Kemudian ada kejuruan SMK, ya ini SMK yang sifatnya dia menjurus, mau jurusan apa, ya SMK ini sudah banyak dikembangkan ya berdasarkan kejuruan-kejuruan tertentu. Misal SMK pertanian, nah itu sudah menjurus ke dunia pertanian. SMK kelautan, nah, SMK apa lagi? Teknologi, SMK mesin. Ya.
menjurus ke keterampilan-keterampilan tertentu. Kemudian secara khusus, ya. Nah, ini secara khusus ini maksudnya dipersempit, ya, berdasarkan agama. Nah, itu kan banyak. Memang sudah dari dulu, misalnya madrasah ibtidaiyah. Nah, itu sekolah khusus untuk sekolah jenjang pertama yang khusus untuk muslim misalkan, khusus misal madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, institut agama Islam atau universitas Islam. Nah, itu sudah menunjukkan kekhususan, ya. Itu bidang sekolah yang khusus diisi oleh kelompok masyarakat Islam, dan agama-agama tertentu juga pasti punya sekolah khusus untuk golongannya sendiri. Nah, dan sekolah luar biasa ini yang terakhir, ya, khusus untuk uh, saudara-saudara yang mengalami gangguan, ya, gangguan kesehatan, sehingga dibutuhkan uh, dibutuhkan bantuan yang sifatnya luar biasa dalam hal uh, memberikan asupan ilmu, ya. Itu ya, itu sekolah luar biasa, misal sekolah disabilitas, ya, sekolah khusus. Ya, selanjutnya penelitian bidang ilmu dan praktek kurikulum. Nah, silakan. Lingkup pendidikan, kurikulum dan pembelajaran, misal kurikulum secara teoritis, ya, teori yaitu teori desain dan rekayasa kurikulum, ya, teori belajar dan pembelajaran, teori belajar, teori evaluasi, ya, silakan. Itu bisa saudara-saudara jadikan sebagai objek penelitian dalam kurikulum sebagai sebuah teori. Kemudian kurikulum praktis, ya, bagaimana penerapan kurikulum itu di dunia pendidikan, yaitu kurikulum sebagai rencana desain, yaitu komponen kurikulum, ada model desain kurikulum, model desain pengajaran pembelajaran, ada model desain penggunaan sumber belajar, model desain evaluasi hasil belajar. Ya, secara praktis bagaimana kurikulum itu dipraktekkan di satuan sekolah, ya. Yang namanya kurikulum itu ya satu kesatuan perencanaan yang terdiri dari ada apa model desain kurikulum, ya, model desain belajar dan pembelajaran, desain sumber belajar, desain uh, format evaluasi, desain media. Nah, itu ya. Nah, habis, ya. Nah, inilah, ya, saudara-saudara, lingkup penelitian, ya, di dalam dunia pendidikan. Saudara-saudara nanti bisa meneliti tentang kurikulum, ya, baik itu secara teoritis maupun praktis. Dan kalau saudara bisa, ini juga bisa ini ya, interaksi pendidikan, bagaimana siswa berinteraksi, bagaimana guru itu membangun sebuah interaksi dengan siswa, gitu ya. Kemudian lingkungan pendidikan, silakan. Apakah sekolah itu, manajemen sekolah itu sudah bisa membuat lingkungan pendidikan yang nyaman, ya, baik dari segi fisik, bagaimana bersosialnya, bagaimana pengembangan kebudayaan di dalam sekolah itu, dan lain-lain. Silakan. Bagaimana pergaulan pendidikan juga bisa dijadikan sebagai objek penelitian dalam pendidikan. Baik, itu saja ya, saudara-saudara. Silakan, sekiranya saudara mau bertanya, silakan bertanya di dalam di laman komentar, ya. Setiap yang saya tekankan begini, ya, sebagai alat kontrol bagi saya yang ikut perkuliahan ini, ya, saudara wajib memberikan pertanyaan
atau sanggahan atau komentar dan lain-lain ya saudara-saudara yang bisa saya rekam di sini. Dengan itulah saya bisa mengetahui saudara-saudara ini apakah ikut kuliah ataukah tidak. Apa mengkaji atau mencoba memahami apa yang saya sampaikan ataukah tidak. Dengan pertanyaan, sanggahan, masukan, kritikan melalui video slide ini. Ya, saudara bisa menyampaikan itu pada laman komentar. Dengan format ya, nanti saya tuliskan formatnya, format apa, format laman pertanyaannya itulah. Nah, misal saudara tulis nama dulu, kemudian nama, kemudian name, dan baru pertanyaan. Seperti itu ya. Supaya saya bisa tandai siapa sih yang bertanya. Siapa yang tidak punya pertanyaan, maka saya anggap saudara tidak ikut kuliah. Gitu saja ya. Baik, saudara-saudara, terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan dengan ini saudara bisa memahami ruang lingkup penelitian pendidikan, ya, apa saja yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian di dunia pendidikan itu sendiri. Oke, saudara-saudara, mari kita tutup dengan melafalkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.